Oke, dua kabar mantap dan panas. Nah, yang pertama, baru-baru ini TNI pun dikabarkan bersiap meresmikan dua satuan baru bos di Provinsi Sulawesi Selatan yang digadang-gadang bakal jadi benteng baru penjaga langit Indonesia Timur. Nah, satuan seperti apakah itu? Apa saja yang bakal mereka operasikan, di daerah mana tepatnya di Sulawesi Selatan, dan apa tujuan dibangun di sana? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari tetangga kecil kita bos, kecil-kecil cabai rawit nih, yang kini info-infonya mereka mau bergabung dengan proyek jet tempur generasi ke-6 GCAP. Nah loh, ini makin ngeri-ngeri sedap nih. Lantas proyek seperti apakah itu? Dengan siapa saja? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama terkait benteng baru penjaga langit Indonesia bos. Jadi, admin kutip dari banyak sumber berita berikut, kabar ini pun mencuat setelah Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional atau Pangkohanutnas Marsdia TNI Andiawan Martono pada Jumat 24 Juli kemarin turun langsung meninjau kesiapan operasional dua satuan tersebut sebelum resmi beroperasi. Sementara di waktu yang sama, Asisten Operasi Kaskohanutnas Marsma TNI Setiawan juga melakukan inspeksi terhadap fasilitas radar di Takalar. Nah, dua satuan yang dimaksud adalah Satuan Radar 208 Takalar dan Batalion Hanut Pertahanan Udara 23 Pasukan Gerak Cepat atau Pasgat. Keduanya memiliki tugas yang berbeda bos, tapi ini ibarat pasangan duet maut nih. Satu jadi mata, satunya lagi menjadi tinju. Jadi kalau cuma punya mata tanpa tangan kan cuma bisa melongo ya kan? Terus kalau cuma punya tangan tanpa mata ya bisa-bisa salah gebuk bos. Lalu apa sebenarnya Satrat 208 Takalar ini? Nah, satuan ini pun merupakan bagian dari jaringan radar nasional milik Kohanutnas yang bertugas mengawasi langit Indonesia selama 24 jam penuh tanpa henti bos. Satuan ini nantinya bakal mampu mendeteksi berbagai objek udara mulai dari pesawat tempur, pesawat sipil, drone, hingga potensi ancaman lainnya. Dan semua data yang diperoleh akan dikirim ke pusat komando sebagai dasar pengambilan keputusan bos. Kemudian pertanyaannya, kenapa dibangun di Takalar ya kan, Sulawesi Selatan? Nah, di sini jelas kalau kita lihatnya di peta, maka lokasinya sangat strategis bos. Takalar ini berada di jalur yang menghadap ke Selat Makassar, kemudian Laut Flores, Laut Banda, hingga menjadi pintu penghubung menuju kawasan Indonesia Timur. Nah, dari wilayah ini, berbagai jalur penerbangan sipil maupun militer melintas. Jadi ya, memasang radar di Takalar ibarat memasang kamera CCTV di persimpangan jalan paling ramai bos. Sementara itu, Yon Hanut 23 Pasgat merupakan satuan pertahanan udara TNI Angkatan Udara yang bertugas melindungi pangkalan udara, radar, dan objek vital lainnya dari ancaman udara. Mereka adalah pasukan yang bakal bergerak ketika radar mendeteksi ancaman. Lantas, apa saja persenjataan Hanutnya? Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan dokumentasi peninjauan yang diposting di akun resminya ya kan, terlihat salah satu alutsista utama yang disiapkan untuk Yon Hanut 23 Pasgat yaitu adalah Oerlikon Skyshield 35 mm Air Defense System buatan Rheinmetall bos. Ini merupakan sistem meriam pertahanan udara otomatis berkaliber 35 mm yang dirancang untuk menghadapi ancaman modern seperti pesawat tempur, helikopter, drone, hingga rudal jelajah. Yang membuatnya istimewa adalah penggunaan amunisi AHID, yaitu peluru pintar yang akan melepaskan ratusan proyektil tungsten tepat di depan target. Kemudian terlihat juga rudal panggul. Ini rudal anti udara jarak pendek bot, SORAT. Dan inilah konsep Integrated Air Defense System atau sistem pertahanan udara terpadu. Jadi radar yang bertugas mendeteksi dan melacak target sejak jauh, kemudian informasi itu diteruskan ke pusat komando. Kemudian setelah ancaman dipastikan, data pun dikirim ke sistem senjata seperti Skyshield untuk melakukan penembakan secara presisi. Yang juga menarik, pembangunan dua satuan ini menunjukkan arah baru bos, strategi pertahanan kita.
Jika dulu penguatan pertahanan udara lebih banyak berfokus di Pulau Jawa dan Sumatera ya kan, kini perhatian mulai bergeser ke Indonesia Timur. Mengapa? Jelas karena kawasan ini merupakan jalur strategis yang akan menghubungkan Samudra Pasifik, Laut Banda, Laut Arafura, hingga Selat Makassar. Aktivitas penerbangan dan pelayaran internasional pun terus meningkat, sementara dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik juga semakin kompleks. Apalagi tetangga kita sudah bikin pangkalan kapal selam nuklirnya bos. Otomatis nanti bakal banyak yang ulur kilir nih. Dengan hadirnya Satrat 208 Takalar dan Yonhanut 23 Pasgat, TNI Angkatan Udara kini akan memiliki kemampuan deteksi dini yang lebih luas sekaligus respon yang lebih cepat terhadap setiap potensi ancaman di wilayah timur. Dan ini ya sebenarnya bukan hanya soal membangun radar atau menambah pasukan nih bos, tapi untuk membangun sebuah jaringan pertahanan udara yang lebih modern, adaptif, dan terintegrasi. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar panas selanjutnya datang dari Asia Tenggara. Jadi menurut laporan Jens yang terungkap pada 28 Juli 2026 kemarin, tetangga kecil kita yaitu Singapura kini dikabarkan mulai melakukan pembicaraan awal atau exploratory talks bos mengenai kemungkinan untuk ikut bergabung dalam proyek Global Combat Air Program. Jadi GCAP. Meskipun belum ada keputusan resmi dari Kemhan Singapura atau Mindef ya, langkah ini jadi sinyal kuat nih bahwa negeri singa ini mulai melirik salah satu proyek pesawat tempur paling ambisius di dunia. Nah, ngeri sedap nih. Singapura ini sekali beli, sekali bidik nggak tanggung-tanggung ya kan, langsung yang gacor sekalian. Lantas apa sebenarnya proyek GCAP ini? Nah, jadi program ini merupakan proyek gabungan antara Inggris, Jepang, dan Italia bos, untuk mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6 yang ditargetkan mulai operasi tahun 2035 nanti. Bukan sekedar jet tempur biasa, GCAP dirancang dengan konfigurasi dua mesin, canted twin tail, serta desain blended wing body yang membuatnya semakin siluman dan efisien. Lebih menarik lagi, pesawat ini juga akan jadi pusat dari sebuah ekosistem peperangan udara bos. Katanya, lengkap dengan sensor canggih, kecerdasan buatan atau AI, kemampuan mengendalikan drone tempur otonom, hingga jaringan data real-time yang menghubungkan pesawat, satelit, kapal perang, dan radar dalam satu sistem. Jadi jika suatu saat Singapura benar-benar bergabung ya dampaknya jelas nggak kecil nih bos. Negeri itu berpotensi jadi negara pertama di ASEAN yang memiliki akses langsung terhadap teknologi pesawat tempur generasi ke-6, sekaligus mempererat kerjasama strategisnya dengan Inggris, Jepang, dan Italia. Bagi kawasan kita di ASEAN ya jelas ini bisa mengubah peta kekuatan udara dalam satu dekade ke depan bos. Nah, jadi Singapura ini udah mikir satu langkah ke depan nih. Pertanyaannya ya, negara kita, Indonesia kapan nih? Apakah sudah mulai melirik generasi ke-6? Ya, kalau admin rasa sih mungkin nanti arahnya mengarah ke Rafale F5 nih bos. Itu kan mau lompat ke generasi ke-6 tuh kayaknya ya. Mungkin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Tim Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.